Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas serial Swallowed Star episode 7 dan 8. Bagaimana kelanjutan dari kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Pada episode sebelumnya, diperlihatkan bahwa Luo Feng akhirnya mengikuti ujian pertempuran langsung prakesatria. Namun, di tengah ujian tanpa diduga terdapat elang bulu emas dengan tingkat berbahaya. Di sini pengawas Zuk ingin tetap melanjutkan ujiannya, dikarenakan sepertinya elang bulu emas itu baru saja menetas. Meskipun tidak dapat menyerangnya, para peserta dapat melarikan diri, setelah dicari tahu. Hanya Luo Feng saja yang berada sangat dekat dengan lokasi elang bulu emas tersebut. Di sini Luo Feng pun langsung turun untuk menyerang elang bulu emas tersebut. Terlihat bahwa elang emas itu melempar monster lain ke arah Luo Feng. Di sini bisa dilihat bahwa elang bulu emas itu memiliki kepintaran. Meskipun baru menetas, tetap saja mustahil untuk membunuh elang bulu emas tersebut. Namun Luo Feng pun tidak kehilangan cara, pasti ada cara untuk mengalahkan monster tersebut. Luo Feng lalu melemparkan pedangnya, namun elang bulu emas itu menghindarinya. Luo Feng lalu memancing monster tersebut untuk menyerangnya di atas gedung. Yang pada akhirnya elang bulu emas itu pun tertimpa puing-puing bangunan. Luo Feng pun langsung menebas kepala elang bulu emas tersebut. Di sini Inspektur Watong mengatakan bahwa Luo Feng sangat beruntung bisa mengalahkan monster elang bulu emas tersebut. Namun pengawas Zuk yang telah memperhatikannya secara detail menyangkal perkataan Inspektur Zuk. Yang dimana, saat pedang Luo Feng berpapasan dengan elang bulu emas, jalur terbang monster tersebut pun terpengaruh. Hal itu membuat monster itu jatuh ke titik yang diinginkan Luo Feng. Pelatih Zuk di sini lantas langsung curiga karena melihat mata Luo Feng yang bersinar. Ujian kali ini pun telah selesai dan akan mengumumkan peserta yang lulus, yang dimana pada akhirnya Luo Feng dan Yang Wu berhasil menjadi seorang kesatria. Luo Feng pun pulang dengan membawa berita besar untuk keluarganya, bahwa ia telah berhasil menjadi seorang kesatria yang diimpi-impikannya. Luo Feng pun kembali ke Villa Jixian. Di sini terdapat sebuah robot yang merupakan pemandu khusus Luo Feng. Robot itu mengatakan bahwa Luo Feng bisa mengakses data tentang kesatria. Tidak hanya itu, Luo Feng juga dapat membeli berbagai senjata dan yang lainnya bagi seorang kesatria. Luo Feng pun menginginkan sebuah data tentang master spiritual. Kekuatan master spiritual ternyata terbagi menjadi dua macam, yaitu, yang pertama adalah pengendalian objek jarak jauh, dan dapat mengendalikan senjata untuk melakukan serangan jarak jauh. Dan yang kedua adalah serangan spiritual. Master spiritual dapat menyerang langsung spiritual musuh. Kekuatan master spiritual memiliki kekuatan di atas kesatria biasa. Hal itu dikarenakan kekuatan spiritual memiliki daya ingat otak yang sangat kuat. Biasanya, master spiritual memiliki kekuatan spiritual lebih tinggi, kira-kira 2 level dari kesatria biasa. Yang berarti untuk saat ini Luo Feng memiliki tingkat kekuatan tingkat pejuang tinggi. Luo Feng pun ingin melihat daftar barang yang dijual. Di sini Luo Feng pun terkejut dengan harga senjata-senjata tersebut. Terdapat juga buku langkah orang terkuat yang bernama Hong yang merupakan orang terkuat nomor 1 di dunia. Bahkan kekuatannya saja dapat mengalah satu negara sekalipun. Dan juga merupakan pendiri klub bela diri Jixian. Dengan keahlian Luo Feng di bidang pisau, Luo Feng pun ingin mengambil pisau 9 guntur, yang merupakan teknik pisau level tertinggi. Yang dimiliki oleh Dewa Petir, orang terkuat kedua yang memiliki kesulitan kultivasi yang sangat tinggi. Luo Feng pun mengambil pisau 9 guntur tingkat 3 ke atas. Barang tersebut akan tiba setelah 24 jam. Uang Luo Feng pun langsung tidak cukup untuk membeli perlengkapan lainnya. Singkat cerita, barang yang dipesan Luo Feng pun akhirnya datang. Namun, yang mengantarkan pesanan Luo Feng adalah seorang kesatria tingkat pejuang tinggi, yang berasal dari klub bela diri Jixian juga, yang bernama Cheng Gu. Dia diperintahkan Inspektur Wutong atau Wu, untuk mengantarkan pesanan ini kepadanya. Luo Feng pun menanyakan, mengapa harus seorang kesatria yang mengantarkan barang tersebut. Cheng Gu mengungkapkan, bahwa pisau 9 guntur adalah teknik pisau nomor 1 di dunia, bagaimana mungkin menyerahkan benda langka tersebut kepada orang lain. Cheng Gu pun ingin menyampaikan beberapa hal kepada Luo Feng, menurut peraturan mengenai pisau 9 guntur yang dibeli Luo Feng.
Senjata itu tidak boleh dijual atau diperbanyak, jika ketahuan maka Luo Feng akan diburu oleh klub bela diri Jixian dan klub besar lainnya. Masih ada satu hal lagi, mengenai Luo Feng yang ditahan di wilayah penahanan Yian. Luo Feng mengatakan bahwa masalah itu telah selesai dan dia tidak bersalah. Cheng Gu telah memeriksa bahwa terdapat seorang pemuda bernama Zhang Haobai yang merencanakan hal tersebut. Nah di sini, paman Zhang Haobai yaitu Zhang Zehu telah menghubungi klub bela diri Jixian secara langsung. Zhang Zehu ingin menegosiasikan masalah ini dengan Luo Feng secara pribadi. Zhang Zehu adalah kesatria yang berasal dari klub bela diri Leidian. Cheng Gu pun menyuruh Luo Feng untuk jangan khawatir, karena Cheng Gu akan membantunya nanti. Setelah bertemu, Zhang Zehu akan memberikan 5 juta koin Huaxia, dan anggap saja masalah ini sudah selesai. Cheng Gu pun menertawakan tawaran Zhang Zehu. Hanya dengan 5 juta sudah ingin masalahnya selesai. Cheng Gu dan yang lainnya di sini sangat melindungi Luo Feng. Zhang Zehu mengira bahwa klub bela diri Jinxian gampang ditindas, dan memberikan tawaran yang sama saja menghina klub bela diri Jixian. Cheng Gu di sini ingin 50 juta koin Huaxia, dan ditambah keponakannya yaitu Zhang Haobai harus minta maaf kepada ayah Luo Feng dengan berlutut. Zhang Zehu pun menyetujui 50 kuta tersebut, tetapi kalau soal berlutut ia menolaknya. Mengenai itu Zhang Zehu tidak dapat memutuskannya. Hanya Luo Feng yang dapat memutuskan hal tersebut. Lu Feng pun di sini membuka mulut, jika Zhang Haobai cuma melukai Luo Feng saja maka Luo Feng dapat memaafkannya. Tetapi Zhang Haobai telah menyentuh keluarganya. Di sini Luo Feng ingin Zhang Haobai menerima hukuman dari pengadilan. Suasana pun memanas yang hampir saja terjadi pertarungan. Di sini Zhang Zehu menyampaikan bahwa hanya dengan satu langkah lagi ia akan menjadi kesatria jenderal tingkat tinggi. Luo Feng pun sama sekali tidak gentar dengan semua perkataan Zhang Zehu. Zhang Zehu pun langsung pergi dari klub bela diri Jixian. Ternyata, Chen Gu adalah seorang wakil ketua tim Palu Api. Mulai hari ini Luo Feng yang sudah menjadi seorang kesatria secara resmi akhirnya bergabung dengan tim Palu Api dan mendapatkan baju tempur. Chen Gu pun memperkenalkan Luo Feng kepada ketua tim Palu Api bernama Gao Feng, saat berjabat tangan dengan Gao Feng. Di sini Luo Feng merasakan bahwa kekuatan tangan Gao Feng sangat kuat. Gao Feng pun memperkenalkan tim yang ada di tim Palu Api. Gao Feng juga memperkenalkan seorang manajer dari aliansi Hari. Manajer Wang pun menjelaskan keadaannya, yang dimana penelitian biologi di bawah aliansi Hari membentuk sebuah tim relawan. Tim relawan tersebut pergi ke kota prefektur 0201 untuk mengambil sampel gen monster. Hari ini mereka baru saja mendapatkan sinyal bahwa tim relawan tersebut diserang oleh monster. Manajer Wang sangat meminta tolong kepada tim Palu Api untuk menyelamatkan para relawan tersebut, karena terdapat salah satu dari tim relawan itu yang sangat penting dan berharga. Nah di lain sisi di kota 0201, terlihat tim relawan yang sedang dibantai para monster. Ternyata salah satu di tim relawan itu adalah Su Xin. Di sini Su Xin pun sembunyi dari para monster yang mengejarnya. Sementara itu, Luo Feng dan tim Palu Api sedang berada di hutan. Luo Feng merasakan suatu pergerakan yang mendekati mereka. Mereka semua pun langsung mengambil posisi siaga. Dan tiba-tiba, secara mendadak Luo Feng diserang oleh monster babi tanduk 1. Dan terjadilah pertarungan antara Luo Feng dengan monster babi tanduk 1, sementara Gao Feng dan yang lainnya sedang mengamati kekuatan Luo Feng. Mereka pun terkejut karena Luo Feng memiliki pisau 9 guntur. Di sini terlihat, kemampuan Luo Feng yang dapat mengalahkan monster itu dengan sangat-sangat mudah. Chen Gu dan yang lainnya pun kagum dengan Luo Feng. Karena untuk pertama kali beraksi, Luo Feng langsung membunuh satu monster dengan tingkat prajurit tingkat tinggi. Chen Gu di sini memberitahu Luo Feng bahwa para monster juga memiliki beberapa level Hanbe di mana tingkat bos adalah yang terkuat. Sama halnya dengan kesatria. Mereka pun mendapatkan kiriman dari manajer Wang mengenai identitas relawan yang akan mereka selamatkan. Luo Feng pun terkejut bahwa relawan yang akan ia selamatkan adalah Su Xin cinta pertamanya. Mereka juga menemukan sebuah alat perangkat ultrasonik, yang dimana alat itu akan mengirimkan informasi frekuensi yang tak terdengar oleh manusia.
Jika disingkat benda itu dapat mengundang para monster, sementara itu di kota 0201 klub bela diri Leidian yang diketuain oleh seseorang bernama Pan Yan sedang membunuh para relawan tersebut, mereka juga menemukan perangkat ultrasonik di dekat mereka, mereka pun mengetahui masih ada satu relawan yang masih selamat dan akan membunuhnya. Saat mau pergi ke kota 020, tim palu api berpapasan dengan tim taring macan yaitu Zhang Zehu. Melihat itu Zhang Zehu langsung mengabari Pan Yan bahwa tim palu api akan pergi ke kota 0201. Setelah tiba di kota 0201 tim taring macan pun melihat keberadaan tim palu api, Luo Feng pun secara cepat ingin segera menemukan Su Xin. Di sebuah gedung mereka kembali menemukan perangkat ultrasonik. Pan Ye pun mengaktifkan perangkat ultrasonik di dekat tim palu api, yang dimana membuat segerombolan monster mengejar mereka semua. Tim taring macan pun ingin menembak tim palu api agar memperlambat mereka, tim palu api pun terus dikejar oleh segerombolan monster. Sementara Su Xin masuk ke dalam gedung untuk bersembunyi dari monster yang mengejarnya. Tim palu api pun memperlambat monster itu dengan sedikit menyerangnya. Tim taring macan yang mengetahui ada relawan lain pun menembak pintu, yang membuat monster itu berhasil masuk ke dalam gedung. Luo Feng yang mendengar suara tembakan pun langsung bergegas ke lokasi tersebut. Su Xin pun bersembunyi di ruangan lain, dengan akalnya ia membuat monster itu terbakar. Namun saat di luar terdapat monster di depan, dan akhirnya tim palu api datang tepat waktu dan membawa Su Xin pergi sembari dikejar para monster. Oke guys, segitu aja untuk episode kali ini. Jika kalian ingin tahu kelanjutannya jangan lupa subscribe, karena channel ini akan update tiap pukul 8 malam.